Gimana Mas Jerry kan arahan ketiganya untuk membantu Pak Mendak gitu. Itu kemarin waktu rem mendadak ikut ngomong atau enggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bos-bos yang ada di rumah? Kali ini kita kedatangan tamu yang hebat, masih muda, milenial, tapi sudah menjadi pejabat negara. Mas Jerry Sambuaga. Apa kabar? Baik, Mas Jerry? sehat Mas Dias. Apa kabar? Terima kasih atas kehadirannya loh. Sama, makasih banyak. Makasih. Tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita boleh buka masker sekarang. Siap. Yang penting kita tetap jaga jarak. Di sini kan siap. lebih dari 1,5 meter ini kan. Siap. Mas Jerry ini masih muda sekali, 35 tahun. Ini Siap. anggota kabinet yang paling muda ya, Mas? Ya sebenarnya kalau di kabinet yang lebih muda dari saya kebetulan ada Ibu Angela ya. Ibu Angela iya. itu dia 2 tahun di bawah saya. Dan kalau yang lain mungkin ada beberapa yang muda seperti Mas Nadiem. Mas Nadiem kan setahun di atas saya. Jadi kebetulan yang di bawah 40 itu kita 3 orang, Mas Nadiem, Mbak Angela dan saya. Jadi bersyukurlah kita didapatkan yang muda-muda. Tapi walaupun berarti yang kedua termuda ya, amin, tapi jiwanya yang pasti paling muda. Sama-sama. Jiwanya paling muda. Tapi yang jelas ini dokter termuda dari UI dulu ya. Iya sempat ya, di situ. Jadi waktu itu saya S3 ya ilmu politik di UI, di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dan di jurusan ilmu politik kebetulan pada saat itu saya lulus 2016 Januari dan itu tercatat di jurusan ilmu politik yang salah satu yang paling muda. Waduh, super coba tuh gimana bos-bos semua di rumah, bisa gak tuh termotivasi untuk jadi dokter termuda tuh juga. Dan beliau adalah putra dari Pak Theo Sambuaga. Dulu ayahnya beliau sama ayah saya sama-sama di kabinet ya. Iya, benar, periode sama ya. Periode sama, betul Ya, sekali. Bapak saya Mentrans, Pak ya. Theo perumahan. Waktu di kabinet Pak Habibie sempat Menteri Perumahan Pemukiman, sebelumnya di Pak Harto yang kabinet pembangunan 7 di Menteri Tenaga Kerja. Oh, iya, tenaga kerja juga ya? Sempat tenaga kerja. Oh, oke. Gini Mas Jerry, kok bisa sih jadi wamen itu? Saya kira dulu tuh yang jadi menteri tuh Ibu Teti gitu. Terus apa ini last minute diganti atau gimana ceritanya tuh? Iya. Jadi memang ya kembali lagi kalau soal pemilihan anggota kabinet ya, menteri maupun wamen kan hak prerogatif presiden ya. Artinya memang kewenangan beliau selaku presiden, selaku user untuk memilih dan meng-appoint siapapun yang dikehendaki menjadi menterinya dan ataupun wamennya. Dan memang pada saat itu kami selaku saya kan kader Partai Golkar ya, di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto. Ya kami hanya dalam posisi ya menerima dan juga menunggu arahan dari beliau selaku ketua umum kami. Dan memang pada saat itu mungkin ada arahan-arahan yang khusus dan spesifik ya untuk membantu beliau dan juga untuk aktif ya dalam kepengurusan Golkar. Jadi memang saya itu di Golkar kan juga sudah cukup lama. Jadi saya aktif dari organisasi kepemudaan, AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Lalu saya juga di AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar. Dan saya juga duduk di kepengurusan DPP, di Dewan Pimpinan Pusat. Dan pada saat itu memang komunikasi, interaksi dengan teman-teman DPP, termasuk juga dengan Pak Ketua Umum ya cukup intens. Dan memang pada saat-saat itu saya ingat pada bulan-bulan Oktober ya, kalau tidak salah itu 2019 ya, tepat tahun lalu. Ya kebetulan ada arahan untuk menerima tugas dan amanah ya. Dan saya pikir ya ini sesuatu yang harus saya lakukan sebagai kader Partai Golkar dan tentunya harus menerima dalam perspektif amanah lah ya. Dan juga saya pikir ini suatu yang mulia yang harus kita abdikan. Tapi itu udah tahu lama dipersiapkan atau baru aja tuh gimana? Ya memang pada saat itu ya dinamika ya. Ya memang info dan pemberitahuan dan juga ini kan saya hanya dalam posisi menerima arahan saja dari Pak Ketum dan juga dari akhirnya saya diinfo oleh Pak Pratikno, Pak Mensesnek pada saat itu, dan saya diminta untuk menghadap Bapak Presiden ya kan. Dan saya
menerima arahan itu, dan tentunya ini adalah sebuah hal yang luar biasa ya, kehormatan dan juga kebanggaan ya. Karena kenapa? Karena tidak hanya dari sisi tugas dan juga dari sisi pekerjaannya dan juga sisi pengabdiannya, tetapi ini kebanggaan bagi kami orang Sulawesi Utara, Mas Dias. Oh iya. Karena memang kalau dilihat komposisinya dari dan juga dari representasinya, boleh dibilang ini sebuah tidak hanya sebuah kehormatan kebanggaan, tetapi juga sesuatu yang luar biasa. Karena di kabinet ini boleh dibilang kami mewakili representasi ya. Tapi lahir di sana berarti? Lahir saya di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tapi Bapak lahir di sana. Bapak lahir di sana. Tapi kan saya juga banyak menghabiskan waktu juga di Manado. Dan kebetulan sebelum saya di kabinet kan saya menjadi anggota DPR RI mewakili Sulawesi Utara. Nah, dan kebetulan pada saat itu memang ya interaksi dan juga kegiatan, aktivitas memang banyak berpusat di sana. Jadi memang bagi kami masyarakat Sulawesi Utara sangat bersyukur, berbangga hati, dan merasa sangat terhormat ya bisa mengemban jabatan atau mungkin posisi yang mulia ini, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo diberikan kepercayaan ya, karena itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan mengingat di kabinet ini boleh dibilang kalau tidak salah ya mungkin kami satu-satunya yang dari Sulawesi Utara dan ini sebuah apresiasi yang luar biasa. Terus apa Pak Presiden ngasih tugas khusus nggak sama Mas Jerry ini harus begini-begini? Betul. Jadi pada saat saya panggil menghadap beliau di istana, pada saat itu saya langsung diberikan arahan. Ada kurang lebih 3 hal yang saya diberikan arahan khusus dan spesifik, Mas Dias. Jadi pertama itu saya diminta untuk membantu Bapak Menteri Perdagangan untuk dengan skop yang sangat spesifik, yaitu membantu merealisasikan dan mengeksekusi dan mempercepat trade agreements, realisasi perjanjian negosiasi perdagangan. Tapi itu sama Pak Agus belum kenal waktu itu ya? Waktu itu kebetulan saya belum mengerti. Belum ketemu ya? Belum ketemu. Terus? Dan waktu itu Pak Presiden menginstruksikan kepada saya bahwa perjanjian dagang ini sangat besar manfaatnya dan sangat strategis nilainya dan sangat bermanfaat untuk tidak hanya untuk trade balance, tetapi untuk kelangsungan kehidupan masyarakat, karena impact-nya adalah ke ekonomi. Nah, sehingga beliau memberikan perintah kepada saya untuk ini harus dipercepat, harus direalisasikan dan harus dieksplor. Dan itu dilihat dari segi manfaat dan juga dari segi tujuannya ini sangat baik dan strategis. Nah, tetapi memang banyak perjanjian dagang yang mungkin belum rampung ya, yang belum selesai dan belum komplit. Oleh karena itu saya ditugaskan diberikan mandat secara khusus oleh beliau untuk menyelesaikan itu, membantu Pak Mendak, Menteri Perdagangan untuk menyelesaikan trade agreements. Dan kita lihat dari beberapa trade agreements yang sudah dilakukan dan yang sedang dinegosiasikan, memang itu banyak sekali, Mas Dias. Dari mulai kawasan-kawasan ya, kalau kita mulai dari ASEAN, kita mulai dari Asia Timur, dari Asia Selatan, sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Afrika dan seterusnya, itu ada beberapa perjanjian yang memang sedang kami lakukan negosiasinya. Dan pending itemsnya itu memang tidak sederhana. Itu agak sedikit kompleks karena menyangkut banyak isu dan juga menyangkut banyak items yang memang harus dinegosiasikan bersama dengan KL lain, dengan kementerian lembaga lain. Ya, sehingga itu dibutuhkan suatu percepatan atau sebuah keberpihakan yang khusus untuk mempercepat itu. Lalu Pak Presiden juga berarti FTA ya? FTA, SEPA ya kan? Juga ya. Free Trade Agreement, SEPA Comprehensive Economic Partnership Agreement ya. Dan juga ada PTA ya. Tetapi memang banyak kita fokus pada saat itu adalah ke SEPA, ke Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang kebetulan yang kami sedang lakukan saat ini, kami sedang mencoba untuk mempercepat merealisasikan SEPA dengan Uni Eropa. Nah, dengan Uni Eropa, lalu dengan beberapa negara lain seperti Turki, seperti Indonesia, Mozambik, bahkan juga dengan Korea dan Jepang. Ya. Dan itu sedang selesai mana ya SEPA? Yang sudah selesai kebetulan ada sekitar 15 yang sudah selesai. 15 sudah selesai, itu sudah masuk dalam tahap ratifikasi dan ada yang sudah masuk dalam tahap implementasi. Sebagai contoh, misalnya yang baru-baru ini sudah masuk dalam tahap implementasi adalah dengan Australia dan dengan Hong Kong. Ya. Dengan Australia SEPA, Mas Dias, itu kita sudah menyelesaikan itu, sudah diratifikasi oleh DPR RI dan sudah diratifikasi oleh Parlemen di Australia. Dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Salah satunya contohnya, hampir sekitar 7.000 produk Indonesia. Itu kita masuk ke Australia itu 0%. Tarifnya 0%. Artinya apa? Itu sangat memudahkan mengencourage eksportir kita, pedagang, pelaku usaha, bahkan asosiasi untuk melakukan trading
dengan Australia. Itu dari segi trade-nya. Hmm. Belum lagi dari segi apa namanya fasilitas lain seperti visa untuk pelajar, ya itu dimudahkan. Lalu untuk training vokasi untuk tenaga kerja kita dan seterusnya. Tetapi yang paling besar salah satunya adalah soal tadi hampir jadi produk Mas Dias. Bisa dibayangkan bahwa ini kan tidak hanya mengencourage para eksportir, tetapi kan juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah bagaimana kita menciptakan trade balance yang positif. Nah, trade balance positif kan artinya adalah nilai ekspornya lebih besar dibandingkan dengan impornya. Dan memang puji Tuhan alhamdulillah sampai saat ini ya kita itu sudah mencatat surplus neraca perdagangan 13,5 miliar US dollar per Januari sampai September ya. Sampai September. Nah, ini saya pikir sebuah achievement ya yang kami patut syukuri dan tentu kita harus pertahankan dan kita tetap harus waspada supaya kita bisa juga tingkatkan di tengah pandemi COVID-19 ya. Kami ternyata mampu mencetak neraca perdagangan yang surplus ya, tentunya di bawah kerja keras semua tim termasuk di bawah kepemimpinan Pak Menteri Perdagangan dan juga seluruh tim yang ada termasuk kami juga untuk merealisasikan hal itu. Nah, itu salah satunya adalah apa? Salah satunya selain juga dengan impor yang selektif tetapi juga mengencourage ekspor yang salah satunya itu diwujudkan dalam FTA, SEPA dan seterusnya. Tadi kalau SEPA itu yang selesai udah 15. Ya, sekitar itu. Dalam periode 1 tahun atau kalau dalam periode setahun mungkin dalam periodenya Mas Jerry? Dalam periode kita si kabinet mungkin hampir sekitar hampir 8-9 ya sekitar itu. Okay. Dan kami sedang menegosiasikan yang ongoing negotiation adalah dengan European Union. Kami berharap targetnya itu bisa selesai secepatnya kalau bisa tahun ini. Tetapi satu hal, karena kan kami kan memulai round negotiation ini sudah masuk round negotiation yang ke-10 dan ternyata karena pandemi COVID-19 ya kan kami tidak bisa bertemu secara fisik, kami tidak bisa ke Brussels, mereka juga tidak bisa ke sini. Tapi kami tetap melakukan negosiasi secara virtual. Dan terakhir kabar terakhir yang kami dapatkan dari komisioner dari Uni Eropa adalah sangat positif ya. Mereka memandang bahwa kerjasama dengan Indonesia sangat strategis satu, kedua pasarnya besar, dan ketiga komoditas-komoditas yang kami bisa trade dengan mereka itu mereka sangat membutuhkan. Ya, artinya apa? Ini sebuah hal yang harus kita tangkap sebagai message yang positif, yang mudah-mudahan kita bisa selesaikan di tahun ini. Oke. Tapi tadi kalau misalnya perjanjian dagang seperti itu ya kayak SEPA gitu, itu kan erat kaitannya sama foreign policy kita kan. Betul. Ya, betul jadi sekali. Kayak Australia ini kan sebenarnya sudah lama digagas ya. Iya, betul tapi sekali. sempat molor karena ada rencana waktu itu Australia mau mindahin ke Dubes ya kan dari Tel Aviv waktu itu ke Yerusalem. Lalu kita juga rada-rada ini juga sempat kalau nggak salah MOU kita sama Iran juga molor karena di pemerintahan 10 tahun yang lalu kalau nggak salah 13 tahun yang lalu kita sudah punya MOU sama Iran, tapi kita katanya waktu itu ingin mendorong Iran, mendukung Iran agar tidak kena sanksi di PBB, tapi akhirnya malah mendukung suara untuk resolusi Dewan Keamanan. Betul. Nah, jadi perjanjian dagang ini tidak bisa lepas lah dengan foreign policy. Betul. Kerjanya gimana sama Kemenlu ini ya? Apa ngomongnya atau koordinasinya gimana gitu? Betul sekali. Betul, memang betul. Kalau untuk kebijakan luar negeri itu memang ujung tombaknya adalah Kemlu ya, Kementerian Luar Negeri. Tetapi dalam urusan perdagangan, termasuk perdagangan luar negeri, trade agreements, negosiasi dagang dan seterusnya itu adalah dari Kementerian Perdagangan. Tapi memang dalam tahap implementasi dan eksekusi memang kami berkoordinasi dengan Kemlu dan tentunya kami juga harus melihat tupoksi masing-masing ya. Artinya begini, kebetulan kami kan ada juga Wamenlu ya, Wakil Menteri Luar Negeri. Kami waktu itu sudah bertemu melakukan pertemuan secara intensif dan secara berkala bersama dengan Pak Mendak, Pak Menlu, Pak Mendak, Ibu Menlu, lalu Pak Wamenlu dan kami. Kami berempat melakukan pertemuan di awal-awal waktu kami sudah dilantik dan kami bersepakat untuk bagaimanapun caranya mengakselerasi. Artinya begini, untuk membuka diplomasi dan juga menjaga hubungan secara bilateral ya, itu memang banyak dilakukan dengan teman-teman dari Kemlu. Tetapi dalam masuk tahap negosiasi dagang, dalam tahap perundingan dan juga eksekusinya, implementasinya adalah perundingannya itu banyak dilakukan oleh Kemendak. Tetapi dengan tetap melibatkan Kemlu. Sebagai contoh misalnya gini, Mas Dias, kemarin itu mungkin Mas Dias juga pasti dan teman-teman yang lain sudah mendengar pada saat kami salah satu produk Indonesia itu kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu kan kita sempat
ya sampai sekarang juga masih diperlakukan secara diskriminatif ya oleh Uni Eropa. Dan kebetulan pada saat itu kami protes, kami protes dan kebetulan ketua delegasi ada saya selaku Wamendak. Kami datang ke Brussels, kami menuntut Uni Eropa dalam forum WTO. Dan kami tidak kerja sendirian, kami kerja bersama dengan lintas KL lainnya, bersama juga dengan Kemlu, dengan Pak Mahendra Siregar waktu itu Wamenlu, dan sekarang juga teman-teman dari LHK, dari perindustrian, dari BUMN, keuangan dan seterusnya. Kami satu tim membawa kepentingan merah putih, kepentingan nasional kita untuk menegaskan kepada Eropa bahwa kami tidak terima bahwa kelapa sawit kita diblok secara diskriminatif ya. Nah itu contoh bagaimana kami bekerja lintas KL dan memang kita tidak bisa kerja sendirian, kita kerja tim dan kita kepentingan nasional yang kita bawa dan situlah ego-ego sektoral yang kita harus reduksi ya, kita harus minimalisir. Dan itu sampai sekarang kami fight ya, artinya begini, 110 pertanyaan lebih Mas Yas, itu kami submit ke WTO di dalam forum konsultasi di Brussels yang kami protes secara keras ya. Ini bukan masalah soal komersial atau masalah bisnis atau masalah hanya dagang, tapi ini masalah prinsip. Kami tidak bisa menerima ketika ada siapapun entitasnya, apakah negara, apakah organisasi, itu memperlakukan produk kita secara diskriminatif tanpa alasan yang jelas. Dari prinsip lingkungan tidak jelas, dari prinsip komersial juga tidak jelas, dari prinsip apapun tidak jelas. Dan kami menarik kesimpulan ya setelah kami mempermasalahkan itu dalam forum konsultasi dan kami tanya sekitar 110 pertanyaan, mereka tidak bisa jawab. Artinya apa? 110 pertanyaan. 110 pertanyaan. Kami permasalahkan itu dan saya selaku ketua delegasi bersama dengan teman-teman KL, kami sisir satu persatu. Apa yang mereka permasalahan? Dari lingkungan, nggak konsisten. Sebagai contoh begini. Mereka bilang ke kami, Indonesia katanya tidak mempreserve kawasan alamnya, kawasan hutannya. Sedangkan Eropa menurut mereka, klaim mereka mempreserve. Tapi data yang kami buka justru kebalikannya. Eropa itu khususnya negara-negara seperti Perancis, itu less than 20% mempreserve kawasan hutannya. Sementara Indonesia, kita more than 50%, 51% tepatnya. Artinya itu sangat kontradiktif ketika mereka mempermasalahkan itu di mana mereka sendiri juga ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Kedua, soal prinsip free trade. Selama ini kita tahu negara-negara Eropa itu mengadvokasi yang namanya perdagangan bebas, openness, interdependence dan seterusnya. Di mana itu suara itu ketika mereka memblok kelapa sawit kita? Kenapa mereka tidak konsisten? Selama ini mereka mengadvokasi free trade, kok mereka memblok produk dari luar yang mereka seharusnya mengencourage itu? Nah ini saya namakan kontradiksi. Dan hal-hal seperti ini yang kami protes keras. Jadi ini masalah prinsip. Kami negara berdaulat, kami negara yang sovereign, kami negara yang mempunyai kemandirian. Kami tidak terima ketika ada produk kita itu diblok dengan alasan yang mengada-ngada yang diskriminatif. Oleh karena itu kami submit itu pertanyaan yang luar biasa dan mereka kesulitan menjawab. Dan kami harapkan itu kalau tidak salah bulan Februari ya, awal Februari akhir Januari kami sebagai ketua delegasi mempermasalahkan itu dan kita berharap jawaban secepatnya. Tapi sayangnya COVID ya kan. Nah, COVID itu kan akhir Februari awal Maret ya. Kami sedang proses segala macam menunggu jawaban dari mereka. Tapi sampai saat ini mereka masih ya mungkin karena alasan COVID juga agak slow ya. Tetapi secara norma-norma internasional, secara kaidah-kaidah nasional kami tempuh itu. Kami sebagai sebuah negara yang berdaulat mengeksersis hak kami selaku negara yang memang mempunyai hak untuk mempermasalahkan itu di forum internasional yaitu di WTO dan kami menunggu jawaban mereka. Ya semoga dengan proses yang kami lakukan kami bisa mendapatkan jawaban yang jelas dan yang berharap bahwa produk kita tidak bisa diperlakukan seperti itu. Wah, bagus sekali. Nah, jadi tadi kalau saya lihat ada semacam tupoksi yang berbeda ya dari Pak Mendagri sama Mas Wamen ya. Pak Mendagri gimana Pak Mendak ini dalam negeri, terus Mas Wamen luar negeri gitu ya? Jadi ya, tadi salah satunya yang satu yang adalah trade agreements. Nah, yang kedua arahan Bapak Presiden kepada kami pada itu adalah untuk mengembangkan ekspor nasional. Nah, mengembangkan ekspor nasional itu dengan tujuan ya tentu tadi menciptakan trade balance yang positif ya dengan harapan ekspor kita lebih besar daripada impor ya. Dan itu dilakukan secara berkala dan kontinu dan kami lakukan terus menerus ya. Dan yang ketiga arahan Bapak Presiden adalah tentu membantu dan juga mensupport tugas-tugas Pak Mendak. Nah selama ini Pak Mendak memang banyak fokus di program-program ya, kegiatan, aktivitas yang memang melibatkan kegiatan di dalam negeri ya dan juga melibatkan banyak hal-hal yang mungkin hal-hal kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan pasar misalnya ya, lalu juga dengan kebijakan impor ya. Nah, kalau kami banyak fokus di trade agreements, di ekspor dan juga membackup tugas beliau ya. Tapi memang pada dasarnya, pada prinsipnya kami saling melengkapi ya. Saya sebagai Wakil Menteri Perdagangan mensupport tugasnya Pak Menteri Perdagangan dan tentunya itu dijadikan semacam
apa namanya parameter ya untuk bagaimana kita bisa bekerja secara maksimal dan saling mengkomplement each other ya, karena apapun memang kita tidak bisa kerja sendiri Mas Dias, dan memang dengan aparat dan juga tim yang ada di Kemendak ya kami selalu saling mencoba untuk memberikan masukan-masukan ya. Tetapi tadi berhubungan dengan tugas yang kedua tadi ekspor ya, sebagai contoh Mas Dias ya. Kami ini mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan ya. Kebetulannya beberapa contohnya ya, beberapa waktu yang lalu kami itu melakukan audiensi, kunjungan observasi kepada teman-teman asosiasi dan juga pelaku usaha untuk mencari apa saja sih produk yang kami bisa ekspor, tentunya selain migas dan juga non migas. Betul. Banyak ternyata produk-produk yang kreatif ya, produk-produk yang boleh dibilang bisa membuat sebuah inovasi yang menurut saya itu cukup bagus ya. Contoh misalnya game online Mas Dias ya. Ini game online ini kan potensi luar biasa, satu. Kedua, kalau kita berkaca kepada negara-negara luar ya, contoh seperti Korea Selatan ya. Korea Selatan itu salah satu ekspor terbesarnya selain K-pop by the way. Itu adalah game online, dan bahkan ini lebih besar daripada K-pop ya. Kalau kita ketahui sekarang kan mungkin banyak sekali K-pop melanda dunia, tetapi ternyata dari segi angka puluhan juta dolar. Ya, itu salah satu ekspor dari Korea Selatan itu adalah K-pop. Nah, contoh sederhananya begini. Mendorong untuk kita mencoba untuk mendorong itu ya, sebagai salah satu terobosan di tengah masa pandemi COVID-19. Karena begini, contoh kalau kita main game ya, saya yakin kita semua sering main game, saya main game, mungkin Mas Dias juga main game. Kalau kita download sebuah game atau apapun mungkin di gadget kita, di handphone atau di iPad atau apapun, kita mungkin downloadnya gratis, ya kan? Dan saya juga pengen downloadnya gratis, betul. Tetapi pada saat kita mendownload, kita sudah main, ya kan? Apapun gamenya, pasti kan ada keinginan kita untuk mungkin menambah fitur, ya kan, untuk main ke level selanjutnya dan seterusnya. Nah, itu nggak gratis ya, kita harus bayar, mungkin menambahkan item, bayar mungkin Rp10.000 atau Rp15.000 atau mungkin $1 atau $2. Itu kan bisa jadikan pemasukan. Nah, bayangkan ketika itu di-create oleh kita sebagai anak bangsa dan itu dijadikan pemasukan. Misalnya $1 saja atau mungkin Rp10.000 itu di download atau mungkin dibayar oleh 10 juta orang, pemasukan buat kita. Betul. Dan itu saya kebetulan beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke salah satu kreator game online ya. Dan itu adalah 100% produk karya anak bangsa. Satu. Kedua, punya komunitas. Dan ketiga, mereka sudah menyelenggarakan turnamen-turnamen, ya kan, eksibisi-eksibisi dan juga competition. Dan mereka punya masanya. Dan mereka punya segmennya. Dan artinya apa? Artinya itu kita bisa kembangkan untuk mendorong mereka supaya mereka mengekspor, mengenhance produk mereka tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin di tingkat ASEAN, kalau bisa mungkin di tingkat luar ASEAN. Dan saya pikir itu sumber pemasukan penghasilan yang luar biasa bagi kita, devisa kita. Jadi dan, udah ada nih yang diekspor. Itu sedang kami eksplor dan kami coba dorong. Dan tentunya kami melibatkan mungkin kementerian lain seperti Parekraf ya, mungkin juga Kementerian Pemuda. Kira-kira segede apa itu pasannya ya? Oh, itu luar biasa Mas. Itu kebetulan waktu itu salah satu gamenya itu udah punya pengikut lebih dari, ya mungkin untuk start ya itu luar biasa saya pikir ya, mungkin lebih dari 100.000. Dan itu mungkin kita bisa dorong untuk minimal di pasar ASEAN dulu, dan kita sediakan toolsnya dan kita sediakan instrumennya dan kita dorong. Target marketnya mana aja tuh? Kami waktu itu sempat mikir minimal kita di ASEAN dulu ya, di ASEAN dulu. Kedua mungkin kita bisa beranjak ke Asia Timur ya, Asia Selatan ya. Kita mungkin bermain juga di kawasan Asia, tapi bukan tidak mungkin kita bisa ke kawasan lain. Kawasan Amerika Selatan itu juga cukup banyak demandnya setelah kami teliti dan kami lihat seperti Brasil, Argentina dan seterusnya. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika kita bisa ya mengglorifikasi ini, mengamplifikasi ini, mengkapitalisasi ini ya, artinya ini kan sebuah produk yang sangat potensial. Dan kedua Mas Dias, di tengah pandemi COVID-19 ini yang dimana mungkin sarana logistiknya terbatas ya, distribusinya juga agak limited, dan juga pertukaran arus dagangnya juga agak sulit, dan juga transport dan seterusnya mungkin agak dibatasi. Ini kan kita tidak terbatas oleh itu. Bayangkan hanya download, hanya menambahkan fitur, bikin itu di aplikasi, tambahkan penghasilan. Nah, hal semacam ini yang mungkin kita bisa explore. Ini baru satu produk. Hal kedua, misalnya contoh, kami beberapa waktu yang lalu kami berkunjung ke salah satu kota di Bandung tepatnya. Simulator, Mas Dias. Simulator itu luar biasa. Simulator itu contohnya produk-produk kita bisa memberikan training ya. Waktu itu saya kebetulan berkunjung ke salah satu pabrik simulator untuk
simulator untuk alat-alat militer, Iya. untuk alat-alat kedokteran, Kedokteran, ya. untuk alat-alat bengkel, ya. Jadi kita bisa mengendarai tank tanpa harus punya tanknya. Dengan kita pakai itu alat, masukin ke kepala kita gunakan dan terus kita coba untuk masuk ke dalam tempat duduk itu, seolah-olah kita mengendarai tank. Dan saya ada dokumentasinya, nanti kita bisa share nanti. Oh, iya. Itu betul-betul beratnya, rasanya, medannya, Produk anak cuacanya. bangsa ya? Produk anak bangsa Betul, 100%. Heeh. Dan itu ya teman-teman dari Bandung. Dan itu mereka itu sudah roadshow ke Eropa Timur khususnya, ya. Dan mereka itu demandnya luar biasa dan mereka lebih diminati. Kenapa? Karena harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Dan juga alat kedokteran, kita bisa membedah anatomi badan ya lewat sebuah simulator yang dipakai, dan kita bisa melihat bagian-bagian apanya tubuhnya dan seterusnya, dan itu diberikan semacam training untuk misalnya siswa, untuk mahasiswa dan seterusnya, dan mereka tidak harus ada di satu tempat. Mahasiswa kita mungkin atau siswa kita mungkin yang ada di luar Jawa, di luar Kalimantan, bahkan sampai di Papua bisa menggunakan itu dengan cara memakai simulator itu. Nah, artinya apa? Itu kan sebuah hal yang out of the box, yang kreatif, yang bisa kita jual, yang kita bisa lakukan dan kita bisa enhance keluar. Belum lagi alat-alat bengkel. Jadi kita bisa ngelas. Saya ada juga dokumentasinya. Kita bisa ngelas, ya kan, tanpa kita harus memegang alat lasnya. Jadi kita benar-benar, wah itu seru lah, makanya Mas Dias. Artinya hal-hal seperti itu ternyata banyak. Itu sudah berapa perusahaan yang disiapkan untuk bisa kira-kira ekspor ini, untuk yang simulator dan untuk yang online game itu? Kebetulan waktu itu memang kalau yang simulator ya itu kan brainware-nya. Artinya mereka yang menyediakan softwarenya untuk bisa dijual kepada salah satu pihak untuk bisa nanti digunakan ya oleh brand. Ya memang itu belum banyak ya. Itu memang tantangan kita, challenge kita untuk bagaimana dari perspektif Kementerian Perdagangan untuk mendorong dan juga menemukan business matching. Dan jangan lupa Mas Dias, kami Kemendak punya ADAK, Atas Perdagangan, dan juga ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, dan juga KDI yang tersebar di 31 negara. Nah, ini yang selalu saya katakan ke teman-teman, ke kawan-kawan, ke kolega, ke semuanya, bahwa disinilah sebetulnya plan konkret Kemendak untuk melakukan business matching. Ya, business matching dalam rangka apa? Mempertemukan demand dan juga supply, eksportir dan juga importir, dan juga pengusaha di mana tempat mereka ditugaskan untuk melakukan deal. Karena memang banyak yang kita harus sadari bahwa identifikasi demand itu kan yang paling mengetahui adalah teman-teman yang ada di luar negeri. Ya, katakanlah kalau kita mau ekspor produk A, tapi kalau ternyata di negara B ternyata tidak mau produk A, ataunya produk C. Nah, itu kan yang bisa membantu memetakan dan mapping itu adalah salah satu perwakilan kita. Makanya kami selalu memberikan arahan dan instruksi dan juga saran dan juga pada masukan kepada teman-teman kami, kepada rekan-rekan dari Kemendak khususnya di ITPC dan juga di ADAK untuk segera mensosialisasikan itu sehingga marketnya tercipta, demand-nya itu terpenuhi, dan ujung-ujungnya adalah apa? Demand dari eksportir, pengusaha kita, pelaku usaha kita dan pedagang kita itu bisa disampaikan. Dan jangan lupa juga Kemendak juga punya BLK, balai ya, seperti balai pelatihan ekspor untuk mengguide para eksportir kita, melakukan training, memberikan pendampingan, dan juga menyisir produk-produk apa yang sesuai dan yang bisa diterima oleh demand-demand di sana. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi ini adalah langkah baru dari Mas Wamen terkait arahan Presiden untuk meningkatkan ekspor. Jadi bukan hanya meningkatkan ekspor produk-produk konvensional, tapi juga ke pasar yang baru, khususnya pasar teknologi digital dan kreatif ya. Baik itu simulator maupun online games. Betul sekali. Dan saya dengar juga ada satu lagi ya, ekspor komik atau apa lagi itu? Gitu ya. Jadi ini pasarnya kemana-mana nih ekspornya kelihatannya ya. Itu juga menarik. Kebetulan kami waktu itu sempat berkunjung ke Cimahi, dan juga di Teknopark. Di Teknopark itu banyak sekali tenan-tenan, banyak sekali teman-teman kita khususnya generasi muda yang memamerkan dan juga memperlihatkan dan mempresentasikan apa sih yang mereka jual. Ya, mulai dari alat komunikasi, simulator juga termasuk, lalu anime kartun ya. Kalau mungkin Mas dia sempat lihat ada di Trans TV. Anime tuh anime gitu bukan? Ya, anime ya. Saya enggak. Ya, itu kalau nggak salah apa ya namanya itu, Nenek Lincah atau something like that. Ya, itu ada di salah satu stasiun televisi. Lalu ada juga komik, ya kan? Nah, dan juga kaos dan sebagainya. Nah, saya pikir ini luar biasa. Artinya anak-anak muda, generasi muda punya kesempatan diberikan fasilitas. Ya, tentunya kita berterima kasih juga kepada pemerintah daerah dalam ini Pemkot Cimahi dan juga Pemprov Jawa Barat yang memang juga memberikan support. Nah, artinya apa? Kami dari Kemendak, kami dari pemerintah pusat tentunya
melihat itu dan menangkap momen itu untuk bisa mensinergikan bagaimana supaya produk-produk yang ada di daerah-daerah ini itu bisa kita tangkap dan kita hubungkan dengan teman-teman kita yang tadi saya bilang di ITPC dan juga di ADAK. Kalau komik itu memang ya kita bisa bilang bahwa mungkin demand-nya ya mungkin belum seini game online atau mungkin simulator, tapi kan itu kan sebuah potensi yang saya pikir kita tidak bisa abaikan begitu saja. Dan ketika itu ada momen yang kita bisa mengeksplor itu dan memarketingkan itu, kenapa tidak? Dan satu lagi, ya sebetulnya kekuatan dari apa yang saya pelajari yang selama ini kami roadshow keliling daerah itu adalah di daerah, Mas Dias. Daerah ini Indonesia sangat besar, ya tidak hanya di satu pulau saja, tapi dari Sumatera sampai dengan Papua. Dan kami mencoba untuk menangkap ya produk-produk apa yang bisa kami ekspor keluar, kami bisa ekspor keluar ya. Contohnya misalnya di kampung saya, di Manado, di Sulawesi Utara. Ya ini kita bicara dari sisi komersialnya, sisi manfaatnya, bisnisnya, dan juga dari sisi ekspornya. Contoh misalnya, salah satu kekhasan lokal, kearifan lokal dari Manado, kampung saya di Sulawesi Utara itu, misalnya contohnya apa? Minuman. Minuman itu ya, ya mungkin saya bisa sebut ya namanya, ya mereknya atau mungkin ini dagangannya. Nggak apa-apa, silakan aja, kita bisa promosi sekarang gratis kok. Ya kan, contohnya bisanya, ya minuman-minuman yang seperti cap tikus. Itu kan salah satu kekhasan lokal kita yang sudah turun-menurun dari generasi-generasi sebelumnya yang lebih senior, yang memang dikonsumsi, ya kan, diminati, dan juga tidak hanya dikonsumsi diminati, tapi juga diperdagangkan. Ya. Tetapi masalahnya apa? Tantangannya adalah mungkin selama ini belum dikomersialkan. Ya. Masih dalam tahapan-tahapan yang sangat konvensional, ya, tahapan household dan sebagainya. Sehingga mungkin dari segi distribusi dan produksi tidak masif. Kedua, dari segi aspek legalitas juga mungkin belum komplit ya. Nah, itu yang kita dorong, Mas Dias. Kita berkoordinasi dengan pemerintahan kota, kabupaten, dan pemerintahan provinsi untuk menyelesaikan semua izinnya dan mencoba untuk menjadikan itu sebagai sebuah produk yang diekspor keluar. Kalau kita lihat, Mas Dias, ada Jack Daniels, ya kan, ada vodka, ada ya macam-macam kan produk-produk, ada tequila dan sebagainya. Itu diekspor ke seluruh dunia. Dan kita juga mungkin banyak juga dari tidak ya masyarakat mungkin sebagian ya mungkin juga mengkonsumsi itu. Kan kita juga bangga ketika misalnya ada produk dari Sulawesi Utara, kampung saya, yang memang kekhasan lokal ya, dan memang sudah tersertifikasi, tervalidasi, dan juga sudah registrasi, dan juga sudah disahkan oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan dan seterusnya, dan juga Pemprov, Pemkot, dan sampai Kemendak. Itu bisa berkibar dan juga bisa diminati dan juga dikonsumsi oleh masyarakat luar, kan kita juga bangga. Dan sangat bangga, dan juga nilai aspek komersialnya juga bagus, penghasilan juga, dan mengapa tidak? Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikir ini bisa dijadikan semacam apa ya, mungkin sesuatu yang terobosan inovatif yang kita harus meng-capture, karena bagaimanapun juga produk itu kan kita tersebar di seluruh daerah. Nah, itulah yang memang yang kami juga fokus kami lakukan. Kami mencoba memetakan itu, Mas Dias. Jadi seluruh daerah, seluruh kota, seluruh kabupaten itu kita mencoba petakan. Contoh lagi yang baru-baru ini di Aceh. Kopi itu kebetulan kami teman-teman baru di kantor di Kemendak berapa minggu yang lalu kami melakukan ekspor kopi di Aceh, yang salah satu produknya itu juga memajukan masyarakat di Aceh, di lokal tentunya, dengan mendistribusi itu dan juga mengenhance itu dan bekerjasama dengan Dubes Uni Eropa. Dubes Uni Eropa datang ke Kemendak waktu itu dan menyaksikan itu dan melihat dan juga mengendorse itu, bagaimana kopi dari Aceh itu untuk bisa dikonsumsi dan juga disebarkan di Uni Eropa. Nah, hal semacam itu yang saya pikir yang kita harus mencoba menangkap lah momen satu, kedua produk, dan ketiga harus kreatif ya, karena apapun di tengah masa, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 ini kan kami seperti arahan Bapak Presiden, kan kita tidak bisa hanya melakukan hal yang rutin. Betul. Mencoba untuk inovatif, kreatif, dan terus menerus berkreasi dan coba meningkatkan bagaimana perdagangan kita itu masif di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka menciptakan trade balance yang positif. Jadi dari tugasnya Pak Jokowi itu yang 3, tadi kita udah dengar yang masalah ekspor, peningkatan ekspor dengan mencari produk-produk yang lebih inovatif. Betul. Kalau tadi kita kembali lagi ke yang pertama, ke trade agreements, itu saya masih ingat ya, dulu tuh 2016 saya pernah kunker sama Pak Presiden ke Iran, ke India. Itu saya ya bukan merely trade agreements, itu ada beberapa MOU yang ternyata MOU-nya itu
ada sekitar 200-an nggak jalan gitu loh. Jadi udah ada MOU bolak-balik tanda tangan, tapi tetap aja nggak terrealisasi gitu. Itu di Iran kalau nggak salah. Di India ada berapa puluh juga. Nah, ini pernah terjadi nggak dengan trade agreements yang mungkin Mas Jerry lihat yang perlu diperbaharui atau wah udahlah ini nggak berguna deh, udah dibatalin aja gitu, gimana? Betul, ya betul Mas Dias. Memang ada kondisi lah semacam itu ya. Nah, maka dari itu mungkin Bapak Presiden menugaskan kami untuk mencoba membackup dan juga mensupport Bapak Mendak, Kemendak juga dalam rangka mempercepat. Ya, karena memang begini Mas Dias, contoh ya. USEPA ya, European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, itu kan komprehensifnya, itu kan hal-hal yang dibahas kan banyak, satu. Kedua, melibatkan banyak negara. European Union kan tidak hanya satu, tetapi kan lebih dari 20 negara. Dan ketiga, itu kan hal-hal yang dibahas itu kan lintas kementerian dan lembaga ya. Sebagai contoh misalnya tarif biaya masuk, lalu standar SNI ya. Lalu produk-produk lokal yang harus diprioritaskan ya. Lalu mungkin kita bicara soal keberpihakan untuk produk-produk tertentu ya, dan seterusnya. Nah, itu saya pikir tidak bisa hanya ditangani oleh kami dari Kemendak, tapi juga harus melibatkan perindustrian, BUMN, keuangan, bahkan LHK dan seterusnya. Sehingga ketika kami mencoba untuk bernegosiasi, kami tidak bisa cepat. Ya memang tidak bisa sangat cepat ya. Kita berusaha untuk cepat, tapi tidak bisa selalu bisa cepat gitu kan. Karena kita harus ya kadang-kadang di dalam sendiri belum tentu sama kan suaranya kan. Kami harus menyamakan persepsi, memberikan sebuah argumentasi yang solid dan konkret yang memang kita bersama sudah firm dan fix. Nah, itu memang salah satu tantangan. Dan kedua, apa yang kita propose misalnya ke ke teman-teman Eropa misalnya, ya itu kan sudah pasti juga belum tentu dapat diterima begitu saja kan, pasti kan ada trade off-nya, ada ada hal-hal yang kami harus kompromikan ya, sehingga itu memang takes time. Belum lagi dari segi teknis waktu kan tidak bisa juga, contoh misalnya dalam 1 bulan 30 hari kita berunding kan, pasti kan masing-masing juga memiliki tugas di dalam negeri. Begitu juga dengan counterpart kami di Eropa. Mereka kan juga tersebar di beberapa negara dan harus balik ke negaranya masing-masing. Sehingga hal-hal seperti itu. Lalu belum lagi ditambah lagi dengan pandemi COVID-19. Kami tidak bisa berinteraksi secara fisik. Bisa tetap kita virtual, kita Zoom meeting dan bahkan Google Meet segala macam, tetap kami lakukan. Tetapi ada kalanya memang ya keterbatasan itu juga memberikan impact dan dampak ya. Sehingga memang itu yang agak membuat sedikit slow. Tetapi kan prinsipnya adalah kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden mempercepat ini. Target kami itu Mas Dias harus selesai. Dan ini kan membawa kepentingan masyarakat dan bangsa. Artinya kita lihat the bigger picture di sini. Bahwa apa yang kami bahas item-itemnya itu tuh sangat memberikan dampak untuk masyarakat, tidak hanya dari para pelaku usaha, tetapi juga untuk masyarakat umum. Dan itu akan bisa terasa kalau ketika kami sudah bisa mendeal itu. Nah, tetapi sekali lagi itu juga tidak hanya terjadi di kami, Mas Dias, tapi juga negara-negara lain. Mas Dias tadi bilang di Iran dan seterusnya. Dan saya yakin di negara-negara yang ada tersebar di seluruh kawasan juga mengalami hal yang sama. Dan disitulah esensi, disitulah seninya dari bagaimana kami berunding, bagaimana kami bernegosiasi. Memang kami tidak bisa selalu dalam posisi untuk bisa sangat-sangat instan, tidak bisa. Pasti kita harus men-trade off sesuatu dan juga dengan kepentingan yang kami prioritaskan ya, tetapi dengan tahapan-tahapan negosiasi yang terukur. Tapi trade agreement segini jadi berdampak ya, karena COVID ini kan orang pasti lebih proteksionis terhadap diri sendiri kan gitu. Betul sekali. Kalau dari sisi impact ya, dari hal-hal yang sifatnya mungkin langsung akibat dari COVID ya, sebagai contoh proteksionis, betul. Memang itulah salah satu tantangan ya. Justru di situ kami ingin membuktikan sebagai sebuah negara besar, negara yang memang memiliki aset yang luar biasa. Kami ingin tunjukkan kepada publik global, kepada global ya, dunia global, bahwa Indonesia ini banyak bisa memberikan peran dan juga bisa memberikan manfaat baik secara bisnis perdagangan, tapi juga secara fungsi sebagai negara yang memiliki presence yang luar biasa. Karena begini, Indonesia itu pertama adalah negara terbesar keempat ya kan, setelah
China, Tiongkok, India, dan juga Amerika Serikat. Dan juga jangan lupa bahwa Indonesia itu negara terbesar demokratis yang ketiga ya setelah India dan Amerika Serikat dari segi populasi. Sehingga kami memiliki peran yang signifikan. Di ASEAN kami terbesar, dan boleh saya sampaikan di ASEAN itu kami terdemokratis. Sehingga peran kami sebagai negara yang memiliki vital geopolitical factor itu luar biasa. Dan artinya apa? Artinya Indonesia ini memiliki peluang sebetulnya untuk memiliki peran yang menentukan dalam tidak hanya perdagangan sebetulnya, dalam politik global. Ya, sehingga apa yang bisa kami berikan adalah, kalau saya dalam perspektif Kementerian Perdagangan adalah coba kita majukan ya kemudian perdagangan globalnya yang tertuang dalam trade agreement, sehingga kita bisa membuktikan kepada dunia global bahwa interdependensi itu tidak akan pernah luntur. Di tengah adanya proteksionis yang mungkin semakin ngetrend sekarang ya, mungkin dengan Amerika Serikat, dengan Tiongkok dan seterusnya, tapi kan kita harus sampai kepada sebuah conclusion bahwa kita tidak bisa hidup sendiri ya. Minimal di kawasan tidak bisa. Antar kawasan pun juga tidak bisa. Sebagai contoh APD ya. APD di dunia ini kan juga banyak yang asalnya ekspornya kan dari kami, dari Indonesia. Coba bayangkan kalau misalnya sebuah negara atau satu negara itu tidak dapat APD yang cukup ya, apa yang akan terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini? Mungkin dia bisa dapat dari negara lain, tapi kan apakah negara itu selalu bisa mensuplai? Kan tidak juga. Artinya kami sebagai negara besar yang bisa juga ikut membantu ya, tidak hanya dalam sisi komersialnya tapi juga dari sisi kemanusiaannya. Kami bisa memberikan contoh bahwa kita tuh harus berdampingan secara perdagangan, secara hubungan, baik bilateral, regional maupun global, tetapi kita harus mengkomplement each other. Karena apapun itu, saya selalu percaya, saya pribadi percaya bahwa dunia ini adalah sebuah lingkup yang kita harus menyesuaikan dalam sebuah konteks yang saling berintegrasi di tengah adanya globalisasi. Oke, tadi kita udah bicara mengenai trade agreements, udah bicara mengenai ekspor yang meningkat. Sekarang yang arahan yang ketiga itu untuk membantu Pak Mendak lah. Tapi untuk hal lain lagi, misal ya, sekarang ini pasti kan Pak Mendak juga bingung karena omnibus deh kan. Nah, gimana Mas Jerry kan arahan ketiganya untuk membantu Pak Mendak. Itu kemarin waktu rem mendadak ikut ngomong atau enggak tuh? Ya. Betul. Jadi memang kalau kita bicara membackup tugas beliau sebagai saya sebagai Pak Mendak dan juga beliau sebagai Mendak, tentu kan broad luas ya. Tentu dari mulai kebijakan, kegiatan, program-program khususnya domestik dan juga kalau kita bicara regulasi yang dilakukan atau diterbitkan oleh Bapak Menteri Perdagangan atau mungkin juga kegiatan-kegiatan daerah, mungkin saya bisa sampaikan salah satu yang konkret ya, mungkin saya bisa sampaikan sebelum kita bicara mungkin omnibus. Mungkin contohnya misalnya soal pasar itu kan sebuah boleh saya bilang aktivitas yang sangat berkorelasi dan sangat menentukan banyak hajat hidup orang banyak. Ya. Kenapa? Karena disitulah aktivitas perdagangan kita terjadi. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini kan yang terdampak adalah salah satunya selain keuangan adalah perdagangan. Dan kami memastikan bahwa perdagangan itu jangan sampai stop, Mas Dias. Kenapa? Karena kalau perdagangan stop, ya bisa dibayangkan aktivitas masyarakat, kelangsungan ekonomi mereka. Berarti PSBB susah ya, itu sama aja stop gitu ya, itu rem mendadak lah kalau PSBB full gitu ya. Ya kalau kami dari awal berpandangan, sebagaimana Pak Mendak sampaikan di beberapa media ya. Dan ini kan juga merupakan sebuah sikap yang tidak hanya Pak Mendak, Pak Menko dan Pak Menperin dan semuanya. Kami dalam posisi protokol kesehatan utama, Mas Dias. Sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tidak bisa ditawar lagi. Itu adalah sebuah hal yang harus kita perhatikan. Dan tidak hanya kita perhatikan, kita terapkan dalam keseharian kita. Tetapi kan Pak Presiden juga mengatakan harus balance ya, dengan aktivitas kita, termasuk juga dengan perdagangan. Nah oleh karena itu, contohnya pasar-pasar. Ya. Bagaimana aktivitas di pasar, di retail, di tempat restoran, di mall ya, itu kami coba usahakan ya supaya
mereka ini tetap bergerak dengan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Nah, di luar itu Mas Dias, kami mencoba melakukan terobosan. Contohnya ya selain juga kita menerapkan misalnya ya, ini hal-hal yang simpel dan sederhana yang memang kami selalu lakukan. Misalnya contoh di pasar sediakan wastafel, tempat cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, pakai sarung tangan dan seterusnya, jaga antara lapak satu dengan lapak lain. Tetapi di luar itu kami juga melakukan digitalisasi pasar. Ya, contoh misalnya Ini terobosannya Mas Jerry nih. Jadi digitalisasi pasar. ya, Terobosannya banyak banget sih. tentunya ada saran Pak Mendak ya. Kami juga mencoba. Pantesan nggak mau direm ya. Maunya terobos terus Iya. ya. Terus gimana digitalisasi pasar? Contohnya pada saat beberapa waktu lalu, beberapa minggu yang lalu ya, kami berkunjung ke Manado, ke Sulawesi Utara, kampung saya. Kami melihat ya ada potensi luar biasa di situ, dan kami mencoba menerapkan yang namanya digitalisasi pasar. Contoh konkretnya apa, Mas Dias? Jadi di pasar-pasar itu kami mencoba memberlakukan cashless payment, ya, transaksi yang tidak menggunakan tunai, yang menggunakan kris, yang bekerja sama dengan BI by the way, yang juga bekerja sama juga dengan provider, yang membuat transaksi itu langsung sampai kepada para pedagang tanpa mengendap di pihak ketiga. Pertama, itu kenapa bagus? Karena itu mengurangi kontak fisik, ya kan? Misalnya kalau kita menggunakan tunai kan ya ada kemungkinan, ada potensi kalau kita memegang cash, kita kasih cash ke yang lain, mungkin ada potensi penularan COVID-19 satu itu, dan tidak begitu higienis mungkin ya, karena banyak sekali yang menggunakan cash, memegang cash dan seterusnya. Kedua, dari segi praktisnya itu sangat baik. Kenapa? Karena tidak mengendap di pihak ketiga, langsung sampai ke pedagang. Yang ketiga, harganya bisa cepat dan pas dan terrealisasi dan eksekusi dengan baik. Contoh kalau misalnya kita beli dagangan, kita beli buah, kita beli ikan, kita beli daging, harganya misalnya 25.000, kita nggak ada uang pas, kita kasih 50.000, nggak ada kembali, dia mesti tukar dulu, mesti kayak gitu-gitu. Nah ini nggak, ini contohnya saya bisa kasih share nanti dokumentasinya. Saya hanya cuman tinggal tulis jumlah nominalnya, jumlah barangnya, dan scan. Dan itu tidak sampai 3 detik Mas Dias, itu langsung terdebit dan masuk ke rekeningnya si pedagang. Ya, artinya kan itu kan efisien dan praktis. Ya di tengah masa pandemi COVID-19 ini yang kita mencoba menjaga jarak, mengurangi kontak fisik. Betul. Kami secara konkret melakukan itu dan mencoba untuk memberikan sosialisasi kepada publik dan training. Oke, kalau di tengah masa pandemi COVID-19 ini kami bisa memberikan hal-hal yang sifatnya terobosan yang mungkin memudahkan pedagang dan juga pembeli, mengurangi kontak fisik, mengurangi potensi penularan COVID-19 dan juga memudahkan semua pihak. Dan kami juga tidak hanya masukin barcode dan juga menyediakan itu di setiap lapak, tapi di training juga Mas Dias. Jadi kan banyak ya yang mungkin tenan atau para pedagang yang mungkin belum tahu menggunakan itu. Kami sediakan training itu, kami sediakan pelatihan itu, sehingga mereka bisa mengetahui dan menggunakan aplikasi itu dengan baik. Nah ini salah satu yang kami lakukan, dan mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan di pasar-pasar lain, dan tidak hanya di satu kawasan tapi juga di pulau lain, di kota lain, seluruh kabupaten Indonesia ya. Mudah-mudahan. Karena bagaimanapun juga Mas Dias, dengan adanya tuntutan zaman, satu, kedua pandemi COVID-19, dan ketiga ya kita kalau lihat berkaca di negara-negara lain, di mana mungkin di China, di Tiongkok, atau mungkin bahkan di beberapa negara di Eropa, bahkan di Asia Tenggara, itu sudah mulai memperlakukan transaksi yang cashless ya. Dan kedua, penetrasi jaringan online kita itu kan sebenarnya kan dari handphone ya, ketimbang dari komputer. Beda mungkin dengan negara-negara lain yang mungkin berawal dari komputer. Nah kita kan hampir semua mungkin tidak semua, tetapi banyak yang menggunakan gadget handphone sebagai salah satu alat komunikasi, dan juga tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga alat untuk melakukan hal-hal lain seperti mobile banking, ya bahkan mungkin untuk alat pembayaran. Nah mengapa tidak kami mencoba ini untuk mengajak, mengencourage masyarakat, publik untuk bisa menggunakan itu, di samping memudahkan mereka, khusus dalam pandemi COVID-19 ini adalah memberlakukan protokol kesehatan dengan baik. Gitu. Oke. Tadi, pertanyaan terakhir aja nih, yang tadi saya sudah sebut juga terkait omnibus. Dampaknya bagaimana terhadap Kementerian Perdagangan? Mungkin pertanyaan terakhir aja. Kalau soal omnibus law ya, cipta kerja ya, mungkin ya tentu ini sebuah hal yang menurut saya signifikan ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan undang-undang cipta kerja ini adalah memberikan kemudahan ya bagi para pencari kerja ya.
Dengan cara apa? Salah satunya adalah mensimplifikasi peraturan, regulasi, dan juga izin-izin ya yang mungkin selama ini terkendala dan mungkin agak sedikit sulit ya, bahkan bisa dikatakan sangat sulit. Nah, ini dimudahkan, diefisiensikan dan juga dibuat sangat praktis ya. Dan kedua, ini kan boleh dibilang lintas bidang, tidak hanya dari perdagangan ya, tetapi mungkin yang banyak terpusat adalah di ketenaga kerjaan, di perindustrian, BUMN dan mungkin di beberapa KL lain ya. Jadi dampak positifnya yang langsung ke Kementerian Perdagangan? Kalau dari kami mungkin sebenarnya kalau kita bicara cipta kerja itu banyak di tenaga kerja ya. Yeah. Kalau dari kami mungkin kita dalam rangka mendukung lah, mendukung dan juga mempermudah mungkin dalam perspektif beberapa izin yang terkait dengan Kementerian Perdagangan. Tetapi saya pikir itu pun tidak banyak bersinggungan dengan kami sebetulnya. Kalau kami dari pemerintah, kami dukung dan kami sangat welcome dan kami sangat senang dan kami apresiasi, dan tentunya ini sesuai dengan arahan Pak Presiden Pak Joko Widodo adalah sebetulnya bagaimana mem-create sebuah iklim yang kondusif ya, untuk bisa membuat dan juga memudahkan para pekerja dan juga para pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan, memudahkan juga alur untuk para pekerja untuk berinteraksi dengan para pengusaha dan seterusnya. Dan artinya kami support penuh, kita support full dan kita dalam posisi untuk mendukung secara 100% ya bagaimana undang-undang cipta kerja ini yang sudah disahkan oleh DPR RI, membantu ini, mendukung ini, dan kami siap untuk melakukan. Tapi udah baca dong Mas Jerry? Ya, sebagian besar ya. Itu kan memang 1000 halaman banyak, lebih ya. Memang ya mungkin belum seluruh pasal kami ini, tapi dari apa yang kami baca dan kami kaji dari perspektif perdagangan, memang betul secara garis besar ya itu memang lebih banyak di ketenaga kerjaan. Kami bersifat mendukung apapun yang pemerintah sudah propose dan DPR RI sudah tetapkan, kami dalam posisi mendukung dan mensukseskan undang-undang cipta kerja. Oke, terima kasih Mas Jerry. Tadi kita sudah bahas panjang lebar mengenai arahan dari Pak Presiden kepada Mas Jerry terkait trade agreements. Beliau sudah bicara tentang hal itu mengenai peningkatan ekspor, sudah banyak produk-produk inovatif yang beliau lakukan dan terobosan lainnya untuk membantu Pak Mendak, baik dari soal PSBB maupun hal-hal lainnya yang juga perlu dibantu terkait digitalisasi pasar dan lain sebagainya. Betul. Dan sebelum menutup pembicaraan ini ada sedikit kuis untuk Mas Jerry. Saya akan kasih lihat foto tapi langsung aja dijawab satu kata. Siap. Satu kata. Satu kata ya. Satu kata, Jangan banyak-banyak. Ya, siap. Foto pertama satu kata. Golkar. Satu kata. Ketua Umum Golkar. Aduh, gak seru. Satu kata. Ketua Dewan Pakar. Golkar. Aduh, susah ya. Aduh. Yang ini harus lebih cepet deh. Coba ya. Kasih langsung jawab. Ini Ketua MPR. Kenapa jawabnya normatif banget sih? Aduh, foto-fotonya normatif soalnya. Aduh. Iya. Coba ini. Pilih yang mana? AMPI. Oke. Kenapa? Karena Mas Dia, saya itu salah satu organisasi yang saya geluti pertama itu dari AMPI. Saya kan AMPI itu kan salah satu organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar kepemudaannya ya. Dan saya merintis karir organisasi saya salah satunya itu dari AMPI, mulai dari saya di Pokja sampai ketua bidang sampai sekarang di wakil ketua umum. Jadi sehingga kami banyak banyak ditempa dah di AMPI. Oh, oke. Oke, sekarang kalau ini pilih yang mana?
Perdagangan. Aduh, ini yang bikin gimmick nih salah nih, kurang lucu. Nggak keselimpet. Oke, begitulah bos-bos semua. Malam ini perbincangan kita dengan Mas Jerry Sambuaga yang masih milenial dan masih ganteng. Terima kasih Mas Wamen atas waktunya. Dan bos-bos semua, sampai jumpa next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.